Muallif rahimahullahu ta'ala wa allafa min qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan, fa idza ra'a ahadukum imra'atan fa a'jabathu falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, rawah Muslim. Wa qala aidan innallaha ta'ala la yanzuru ilal kafir wa la yanzuru ilal muzhi wa laqad hamalat Sulaiman ibn Dawud ar-riyah wa huwa muttaki wa a'jabat wa ikhtala fi nafsihi fa turiha 'ala al-ard wa At-Tabarani. Sudah ya? Maaf. La yarda. Oh itu. Maaf ya. Maaf lagi maaf. Qala ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawah Tabrani. Itu ya. Ya. Bawahnya lagi. Ini kan? Iya ini. Iya ini. Udah tadi kan barusan. Dua tujuh puluh. Ini 270. Ini beda itu sama ini beda ini. Ya. Di situ hadis berapa? Hadis? Hah? 98 di sebelah kiri. Nih. Atas, nah itu dia. Layang zur. Ini di sini. Oh di sini. Iya, ini. Waduh, lompatannya. Pakai di sini. Ya nggak apa-apa, kita lewatin aja dikit, nggak apa-apa deh ya. Kita lewatin 1271 aja deh untuk ini. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbu ma yaqulul 'abd idza istayqadha min nawbihi subhanalladzi yuhyi al-mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu aja deh lanjutannya ya. Lompat 1 enggak apa-apa. 7 berapa? Ya, itu aja. Apa? Ma yaqulul 'abd. Itu. Iya deh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ma yaqulul 'abd idza istayqadha min naumihi subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa rawah al-Khatib an Ibn Umar. Wa qala aidan innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila sabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawah At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, para jamaah istimewa
seluruh jajaran pengurus masjid, tokoh agama dan masyarakat, Pak RW. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, kita dahulukan dengan satu apresiasi. Ada satu kaidah bahwa Allah yang maha mulia memuliakan hamba-hambanya yang mulia manakala pandai memuliakan sesuatu yang Allah muliakan. Saya ulang ya. Ini kaidah ini, maaf nih. Ya, saya ringkas deh dari bahasa tadi. Orang mulia itu adalah orang yang pandai memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Titik. Ya, orang mulia pandai memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Kalau ada orang yang nggak pinter, nggak mau, nggak pandai memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, itu orang hina dan orang kecil, orang biasa. Maaf. Ya Pak ya, ini udah berulang kali, udah tahunan. Tapi kita terus berulang kaji. Ada tiga hal. Satu adalah tentang manusia. Kedua tentang tempat. Ketiga tentang waktu. Kita tahu semua deh. Manusia mulia siapa? Siapa? Nabi Muhammad. Masya Allah, patah lisan miskin bahasa untuk menuturkan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Sampai-sampai maaf cakap lebay ini ngomong. Ya, kalau di satu ruangan yang istimewa, saya mengurainya dengan filosofi yang cukup lumayan. Ya, Allah memuliakan seseorang yang pandai memuliakan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang mulia. Siapa orang yang paling mulia? Nabi Muhammad. Sejauh mana kemuliaan Nabi Muhammad? Tinggi benar nih. Tinggi benar soalnya. Ya. Khalaqtus syai' li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Maaf cakap. Aku ciptakan alam semesta ini ya Muhammad karena engkau. Jadi terciptanya alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Wa khalaqtuka li ajli. Dan aku ciptakan engkau karena kemuliaanku. Masya Allah kan wa man lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata. Saya enggak mau urai, terus terang saja. Filosofinya amat sangat tinggi dan bahasa amat sangat halus. Ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Ya. Kalau ada orang bilang biasa-biasa sajalah, jangan sampai jatuh syirik. Ya. Kan ada orang nih, apabila disebut nama Nabi Muhammad, nginyem apa diem. Ada lagi yang baca selawat. Apa baca selawatnya kedengaran orang atau untuk diri sendiri atau memang cuma wah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai dikatakan satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang semua Allah perintahkan, Allah tidak mengerjakan, tapi ada perintah Allah sebelum diperintahkan kepada yang lainnya, Allah sudah mengerjakan duluan. Istimewa ini, terus terang aja. Mau tahu ayatnya? Apa? Tuh kan udah sering ya.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba tuh. Pakai innah. Sungguh Allah dan para malaikatnya baca selawat kepada Nabi Muhammad. Setelah Allah baca selawat kepada Rasul, baru susulan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ya Pak ya. Bapak masih ingat kan kalau saya sudah baca selawat, masih saya remaja, kampung Melayuan boy rasanya. Salatu wassalamu alaik. Suara saya tinggi melengking. Insyaallah satu-satunya ayat yang punya nilai keistimewaan untuk hal ini adalah sungguh Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya baca selawat Allah. Ya. Baru sambungan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu. Perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka juga baca selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Boleh pesan enggak kira-kira? Boleh pesan nggak kira-kira? Ya, jangan ampe kita tidur merem nih ngorok. Ya, jangan sampai liwat. Nggak baca selawat dulu, jangan. Ya, saya sampein deh, karena saya udah puluhan tahun ngerjainnya. Ya, saya udah puluhan tahun ngerjainnya. Satu, jangan sampai kita tidur merem nih ngorok sebelum baca Quran. Sebelum baca, ya Pak ya. Biasanya kan bismika Allahumma ahya wa amut, bla 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 bla, banyak lagi. Ya, banyak lagi tuh. Bismillah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa yaqadun syarri ibadi wa min hamazati syaitin a'udzu bika rabbi ayyadurun. Bismillah. Banyak hal. Bersepakat. Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. Terus qul huwallahu ahad. Terus qul a'udzu falaqul a'udzu birabbin nas wa ilahukum ilahu wahid. Terus bla 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 bla. Masya Allah, terus terang saja. Satu, jangan sampai tidur ya sebelum baca paling enggak ya, baca Fatihah kata orang Betawi. Apa? Fatihah kata orang Betawi. Baca Fatihah, apalagi untuk orang tua, ila arwah walidi, siapa sebut namanya, walidati sebut namanya, ya, wa furu'ihima sebut. Saya enggak berani tidur kalau belum baca Fatihah buat kedua orang tua saya. Enggak berani. Ya, jangan ngaku cinta kepada orang tuamu sebelum kau terpejam. Ya, Anda lupa mengingat kepada kedua orang tuamu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki darah yang mengalir sampai tulang belulang, dan di dalam tulang itu adalah dari sperma orang tuamu, dari air susu orang tuamu, dari kasih sayang orang tuamu. Kalau ada anak yang lupa sama orang tuanya, jangan ngimpi di siang bolong punya anak dan keturunan yang baik-baik. Ya. Biasanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yen baca Fatihah buat orang tua lu aja lu enggak mau, lu enggak ingat jasa orang tua lu, malah melintang banting tulang, peras keringet, bukan kaos dalamnya aja, sampai celana dalam lepek, nyari duit halal buat nyekolahin, buat makan minum dan bapak kita, belum lagi ibu gitu. Satu, ya, baca selawat, ya, baca Quran, qul huwallahu ahad 3 kali, sama juga khatmul Quran, sampai kepada menjalin hubungan sesama manusia antar orang beriman. Ya, gimana? Jalin hubungan mesra.
Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, di antaranya Allahumma ighfir lana wa lil mu'minin wal muslimin. Jalin hubungan mesra. Deh sampai situ. Hubungan manusia. Yang kedua, tempat-tempat mulia, yaitu masjid ini. Ya lagi-lagi masjid lagi ya. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bodoh tidak memuliakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Tidik. Tadi orang tua dimuliakan Allah posisinya. Mulia dia, ulama mulia, bla bla mulia. Sampai umara dikatakan dua, antara ulama dan umara. Mulia. Tempat masjid, majelis taklim. Yang ketiga waktu. Nah, nih pembukaan pengajiannya, belum baca hadis kita. Sekarang bulan apa? Bulan apa? Bulan mulia bukan? Bulan mulia bukan? Muliakanlah bulan Muharram. Maaf cakap, anak-anak saja ya Allah, bergetar hati melihat anak-anak tuh. Apa namanya? Pawai obor, anak-anak bang. Itu anak-anak cakap sekali. Siapa yang mengelola itu? Siapa penggagas? Apalagi kalau orang-orang tua masjid ini di bulan Muharram tingkatkan Muharramnya. Dakwahnya juga tingkatkan. Ya. Manusia mulia, ada tempat mulia majelis dan masjid. Ketiganya adalah waktu ya, bulan Muharram. Mudah-mudahan waktu yang paling mulia bagi kita yang selamat insyaallah dari neraka. Gak enak nih ngomong nih. Waktu yang paling mulia bagi kita insyaallah selamat dari neraka adalah waktu sakratul maut, apabila mati kita mati husnul. Nih. Ya, kalau orang Betawi bilang juju. Apa juju tuh? Bidik. Supaya nanti mati kita mati husnul khatimah. Jujur benar. Karena nilai seseorang di saat kematian. Sekarang sholat lagi, rukuk lagi, sujud lagi, sampai jidatnya hitam. Maaf, sampai jidatnya hitam. Tapi giliran umpama ada maksiat, dia nimbrung di maksiat. Ketika dia di maksiat, dia mati. Itu yang namanya su'ul mati waktu jelek tuh. Naudzubillah. Ya, biarin deh, kita nggak terlalu kaya dengan amal-amal dan yang lain-lain. Ya kita minta deh paling enggak deh, ya Allah matikan aku mati husnul ya. Man hayya ala syai'in mata alaih. Panjang saya kalau dicerita begini. Ya. Man hayya ala syai'in mata alaih. Siapa orang yang terbiasa dengan amal dalam kehidupannya, dia akan mati dengan amal yang terbiasanya. Insyaallah kita bergaul dengan orang soleh, mati kita mati dengan orang soleh, amin. Cinta masjid, insyaallah mati kita jadi cinta masjid juga, amin. Dan lain-lain lah. Ya, man hayya ala syai' mata alaih. Siapa orang yang cinta akan sesuatu, pasti dia bakal mati dengan yang dicintainya itu. Subhanallah, terlalu banyak saya kalau begini. Ya. Jadi sekarang adalah bulan Muharram. Muliakanlah bulan Muharram dengan sikap-sikap yang mulia. Ya. Apa sih? Yang punya duit. Kira-kira apa? Yang punya duit. Korek kantong, akhrij ma fil jib. Ambil yang ada di kantong itu, keluarin. Ini anak yatim, janda, miskin. Wallahu alam kapan Muharraman kita dikenal. Ya. Akhrij ma fil jib. Keluarkan yang ada di kantongmu. Artinya infak sedekah ditingkatkan. Yaqikal ghaib. Ada rizki yang tak disangka, tak dinyana, rizki yang tak diduga, min haitsu la yahtasib. Nggak ada ingatan kita ingat. Tiba-tiba kok kesandung rezeki gede menggunung. Ya. Insyaallah ya.
Al-bakhil aduwullah. Lagi-lagi al-bakhil aduwullah. Orang bakhil itu musuh Allah. Maaf nih, maaf ya. Zikir, tasbih, patar puter, duitnya banyak, sedekah enggak me yatim, sedekah enggak me jande, sedekah enggak me orang miskin, ya masukin kocek masjid enggak, bantu dana ini itu enggak. Udah, naudzubillah min dzalik. Ini bulan Muharram lagi-lagi, insyaallah kita isi dengan bulan-bulan ya. Satu, waktu. Kedua, manusia, orang tuamu. Ya, jangan tidur sebelum baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma. Apalagi orang-orang ini walil mu'minin wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Ya. Sampai situ aja dulu deh. Terlalu banyak nanti. Hadis yang sekarang adalah apa tadi? Sebut ininya awalnya. Innallaha ta'ala la yanzuru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba ma yaqulul 'abd idza istayqadha min naumihi subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wal Khatib an Ibnu Umar. Ma'asyiral muslimin, Bapak para jamaah sekalian, inna pakai kata sungguh. Kalau udah kata sungguh, ya daya pancingnya nih, ya mesti punya perhatian tinggi kita. Ya, inna dina indallah. Udah tuh. Kalau udah pakai inna juga, jangan pakai agama semua sama, pret. Sama dalam apanya, beda dalam yang mana. Silakan harus diiri tuh, bukan lantas beda. Ya, semua agama sama. Kalau lagi Idul Fitri bareng-bareng, lagi Natalan, Natal bersama, lagi kadang-kadang. Ya Pak ya. Tuh, Masya Allah tuh. Inna din indallah al-Islam. Agama satu-satunya yang diterima oleh Allah yang lain. Walaupun secara kebangsaan kita menghormat sama tetangga, it's okay, diperintahkan oleh agama kita, tapi gitu kan, tidak luntur untuk dalam segala hal. Natal bareng, ini bareng, itu bareng. Jangan, naudzubillah min dzalik. Apa barusan? Inna ahabba ma yaqulul 'abdi, sungguh yang amat sangat disuka apa yang diucapkan oleh seorang hamba kita ini, ya. Apa ucapan yang disuka? Idza istaiqadha min naumihi, kalau kita bangun tidur, apabila istaiqadha bangun dari tidur, min naumihi dari tidur, ya, bacaannya subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli. Hadis ini. Jadi itu ucapan yang sangat disuka. Satu, ini ada ucapan lain lagi apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Itu pun sama nilainya. Sama. Kalau Bapak yang biasa sekarang ada ini, Bapak mau tuker sama aja. Mau dua-duanya lebih cakep gitu aja udah. Ngaji ini. Ya. Jadi dikatakan di sini inna ahabba ma yaqul, sungguh amat sangat disuka yang diucapkan oleh seorang hamba istaiqadha min naumihi, kalau dia bangun dari tidurnya, subhanalladzi yuhyil mauta, sungguh maha mulia Allah, maha suci Allah yang menghidupkan. Ya, bangun tuh hidup Pak. Mauta, orang mati. Orang bangun tidur, orang yang baru bangun Boleh nggak? Lagi tidur kayak sembahyang? Boleh nggak? Lagi tidur kayak sembahyang, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja tidur di bawah alam sadar, kecuali tidur-tiduran. Ya, setelah dia bangun, walaupun sudah lewat zuhur sekalipun, subuh Anda ganti setelah Anda sholat
Umpame. Ini umpame. Ini nggak kadang-kadang bangun jam 9, jam 8 karena begadang semalam apa dia gimana. Ya, nggak sembahyang subuh kelewatan. Udah nggak sembahyang deh. Salah. Karena orang tidur itu di bawah alam sadar, orang itu terlepas dari hukum. Umpame, ini umpame, kasar lagi omongan umpame. Tidur peluk bini enak gak? Ya, nah lo jajak bertanya deh. Tidur peluk bini cakep kan? Hah? Ada orang tidur, bini di samping, tapi memang biasalah dia jawara, selalu simpan golok di bawah kasur. Tapi dia mimpi ketemu lawan, ya tiba-tiba kok tangannya yang terampil, ambil golok dihantamnya lah, dalam tidur di bawah alam sadar, yang dibacok bininya sebelah. Umpame mati tubuh bini, dosa enggak? Dosa enggak? Hah? Di bawah alam sadar. Makanya orang yang enggak sembahyang tuh sama aja orang yang enggak sembahyang, nggak apa-apa. Mau cakap deh. Subhanalladzi yuhyi, gimana tadi? Itu ya. Ya. Doa ucapan bangun tidur ya adalah subhanalladzi yuhyil mauta. Maha suci Allah yang telah menghidupkan orang yang meninggal. Di antaranya kasus itu adalah orang yang tidur dibangkitkan lagi, bangun lagi. Masya Allah ya. Enggak, maaf nih ya, sering dulu tuh saya baca orang tidur nggak bangun lagi. Bapak bangun pak, pak bangun pak, pak bangun pak. Nggak taunya dia liwat. Waktu tidur bareng nggak apa-apa, tapi begitu dibangunin pagi udah nggak tahu. Nah disitulah baca doa bangun tidur itu ya subhanalladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau mau tidur bacalah doa itu deh, saya enggak ini kan lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ahsabikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, rawah at-Tabrani. Masya Allah, nih hadis dulu remaja saya demen banget ya, demen saya demen hadis nih ya Allah, ampe ginari masih enak kita ulang kaji lagi. Innallaha ta'ala, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, la yanzuru, tidak memandang, nazara itu memandang, tapi dalam hal ini juga menilai ya, memandang atau menilai, ila suwarikum, atas kecantikan, keindahan fisik seseorang kalian. Wah dia sih orangnya ya putih bersih, tinggi semampai, dadenya bidang, apa? Dadenya bidang, enak buat rebah-rebahan katanya. Orangnya begini. Orang itu secara penampilan Allah nggak ngelihat itu, Allah nggak ngelihat. Bukan karena itu katanya kemuliaan anak manusia. Masya Allah ya. Wala ila ahsabikum, ya, bukan juga dari upaya dan usaha semuanya. Wala ila amwalikum, bukan dari kaya atau miskin seseorang. Duitnya banyak, duitnya lantas dia jadi mulia? Enggak juga. Ada ya, walaupun enggak terlalu banyak,
Orang kaya raya duitnya numpuk nggak kehitung, tapi pelitnya alang kepalang ya. Kalau udah begitu udah, Masya Allah, ya maaf cakap. Wala ila amwalikum, Allah juga tidak menilai tentang harta kalian. Ini secara umum dulu. Walakin akan tetapi yanzuru, Allah memandang menilai ila qulubikum, dari nilai hati, wa a'malikum, ya dari dalam hati ini baru diterjemahkan dalam bentuk amal. Oleh karena itu hadis yang biasa innamal a'malu bin Rusdi mau ngapain itu ya? Gue mau ngajar gimana al-atik. Maksud inti mau ngapain sih? Doku apa ya? Oh, boleh nggak nyari duit? Wajib nyari uang halal di tempat halal dengan cara yang halal untuk kebutuhan sandang pangan papan pendidikan yang halal-halal adalah wajib. Thalabul halal jihad. Cari uang halal itu adalah jihad. Maaf cakap, maaf lagi-lagi maaf. Kalau ada tukang-tukangan di kaki lima panas-panasan, musim corona, musim ini, mati dia dalam cari uang halal untuk anak istrinya, matinya mati jihad. Cuma nggak pakai tembakan salvo, tetap aja disembayangin. Tapi pahle, wah banyak sekali nih. Ya, yuk yang masih punya tanggungan, ya, didik anak kita sampai selesai sekolahnya. Insya Allah terus terang saja, sandang, pangan, papan, sampai pendidikan. Cari uang, lagi-lagi thalabul halal jihad, cari duit halal di tempat halal dengan cara halal untuk kebutuhan halal, jihad. Kalau ada yang mati macam itu, ya walaupun nggak pakai tembakan salvo, matinya mati syahid. Oh, ya walaupun tetap disembayangin orang mati syahid. Deh, apa ya terusnya? La yanzuru ila suwarikum, Allah tidak memandang tentang tampilan fisik kita, ya, tidak memandang. Wala ila ahsabikum, juga tidak memandang usaha karya kita. Wala ila amwalikum, juga tidak memandang harta kekayaan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah memandang, menilai dengan nilai pola dasar hati, niat, kemudian diamalin. Jadi dua, niat amal, niat amal, niat amal. Pak, pertama niat, kedua amal. Cakep nggak kalau ada orang niat, kalau gue lolos proyek ini, gitu kan, gua akan nyumbang masjid, satu, apa kebutuhan masjid. Kedua, gua bakal keluarkan infak sodakoh buat para fuqara, masakin, terutama merbuat. Kira-kira cakep gak begitu? Cakep gak begitu? Maaf, orang nyari duit buat ibadah, jadi duit halal di tempat halal untuk perkara yang halal adalah jihad. Thalabul halal jihadun, cari duit halal jihad. Maaf cakap nih, ya, kalau ada kita nih yang dalam hal ini, maaf bukan PNS bukan apa, malang melintang banting tulang dia panas-panasan, terusin, ya, kalau tidak membahayakan, tidak, Masya Allah. Karena itu thalabul halal jihad. Wala ila amwalikum, Allah tidak memandang harta kalian, tapi tetap saja
Allah pandang harta tuh. Kalau orang yang duitnya banyak, mobilnya berjejer, rumahnya bertingkat, sampai mati nggak berangkat haji, Allah pandang nggak tuh duit? Dipandang dong. Dipandang. Inilah fitnah duit. Gua kasih duit, lo nggak bisa manfaatin tuh duit, lo orang goblok. Nah, susah ngomong ini. Yang nggak punya duit aja, duitnya baru puluhan ribu aja, ya asal Jumat masukin kocek. Lo enggak, rumah lo banyak, mobil lo banyak, ya sampai bertahun-tahun, berulang tahun, sampai mati nggak berangkat haji. Gimana matinya? Bagaimana matinya? Susah kan jawabnya, Pak. Padahal berangkat haji itu adalah rukun Islam yang kalau ada orang yang mampu Allah berikan dia dari jenis kesehatannya, hartanya, bla 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 bla, tapi karena nggak ngaji, karena dia nggak tahu, karena memang dia pelit, karena memang dia macam-macam, akhirnya faktor kesengajaan nggak berangkat haji, mati, nggak lengkap rukun Islamnya dia. Iya Pak, ya Pak ya. Rukun Islam yang kelima, berangkat haji jika mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa. Kalau mampu, rukun loh. Apa arti rukun? Arti rukun? Arti rukun? Satu kesatuan yang tak terpisahkan. Ya. Arti rukun itu satu demi satu. Umpama ada 5, ya, satu sama lain tak boleh dipisah-pisah. Semua terkait, kecuali ada catatan yang syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Udah jadi orang Islam, nggak sembahyang gimana? Maaf cakap. Jadi rukun itu adalah satu kesatuan yang harus saling mengikat, nggak boleh berpisah, kecuali ada catatan-catatan khususnya, ya. Dalam hal ini tadi haji jika mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa, nggak wajib. Deh. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tapi Allah memandang, menilai amal anak manusia kepada nilai kerja hati, satu niat, wa a'malikum juga bentuk amalnya. Niatnya lillahi ta'ala. Usolli fardul isya'i 4 raka'atin mustaqbilal ka'bati kiblatan. Makmuman disebut atau imaman, ya. Ya, Pak. Niat hati bener udah. Maaf cakap nih, tiap Jumat saya masih banyak ngelihat. Tiap Jumat saya di pondok masih ngelihat, bro. Yang sujudnya nggak tahu rukun sujud, yang ini macam-macam. Pak, maaf ya. Anggota rukun sujud berapa? Berapa? HP? 1 kening, 2, 3 telapak, 4, 5 lutut kiri kanan, terus kaki ujung jari. Saya masih banyak melihat di sana orang sholat magnet ini. Apa sujudnya begitu? Bahkan ada yang takbir di sini saya. Ya, Allahu Akbar. Macam apa itu? Orang nggak ngaji. Ada yang sambil dengerin khutbah. Khutbah itu lagi sholat, kita dengar khutbah itu dalam proses sholat, boleh banyak nyender begini. Lagi-lagi karena nggak gaji. Saya melihat dari pojok sana. Saya tahu orangnya memang nggak ngaji gimana.
Kalau ngaji sekarang alhamdulillah dia tahu, besok-besok enggak. Kalau yang enggak ngaji, yang di pojok-pojok sono noh, orang dalam susah. Ya. Ila amwalikum, tidak memandang harta kalian banyak dikitnya nggak dipandang, tapi tetap nanti niatul ikhlas di sini baru banyak sedikitnya dipandang. Orang kaya dia nyumbang tapi nggak pantas sumbangannya, ya nggak pantas, ya sudah, disitulah tinggi rendah. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah menilai ya secara filosofi amal anak manusia itu dari hati dan bentuk amalnya secara langsung. Ya. Dari perkara sholat sampai perkara haji, saya masih banyak melihat orang yang gagal dalam ibadahnya. Ya. Pak, pulang haji pakai pici haji dipanggil Pak Haji, enak gak? Tapi hajinya boleh-boleh saja Anda panggil dia Pak Haji. Anda panggil, tapi Allah bukan sekedar panggil. Allah udah siapkan surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Bukan cuma sekedar dipanggil, tapi Allah siapkan surga. Kalau baru dipanggil aja sih enggak. Tapi ini enggak, kadang-kadang hajinya asal-asalan. Banyak saya lihat, terus terang saja. Ya, lagi-lagi banyak saya lihat. Setelah pulang haji, berkacak pinggang setinggi dadu. Wah, berkacak pinggang setinggi dadu, sombongnya ala kepalang. Ya boleh. Karena orang yang sudah sering berangkat haji sering membaur dia. Ya, orang yang lagi pakai pakaian ihram, jadi ya, orang yang pakai pakaian ihram nih, Pak, sama orang yang lagi sembahyang, pandangan matanya, omongannya, walaupun bebas di, nggak boleh ya. Kadang-kadang enggak. Saya pernah jatuhkan orang sombong dengan kata sombong. Lagi-lagi nih, saya pernah patahkan orang sombong dengan kesombongan. Entah macam apa itu orang, saya lagi ngajar, lagi ceramah, ngajar lah, ceramah di kantor. Orang itu salah satu kelompok yang nggak demen pakai nama haji gitu. Ya, ada kan orang. Jadi yang nanya berangkat haji itu bukan untuk nama, kenapa nggak pakai sholat aja, nggak pakai zakat, dipikir, ya. Dipanggil saya bapak, bukan ustadz, bukan apa. Padahal di perkantoran saya ceramah di situ HM Rusdi Ali. M-nya hanya itu yang dia, kenapa kayak saya sudah 2-3 kali berangkat haji, nggak ada itu cerita harus haji. Akhirnya maaf cakap nih, ini juga buat keilmuan bagi kita, ya, ya Pak. Di antaranya salah satunya Bapak mohon maaf kalau memang nggak cocok di perasaan Bapak, bla 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 bla. Ya, satu, saya pakai nama haji itu orang-orang sudah panggil duluan. Saya tidak menamakan nama saya haji, gitu kan? Yang kedua, kalau toh memang mereka sudah berikan nama saya, dia pakai nama, saya juga setuju saja. Karena orang tua saya nih, maaf nih, orang tua saya, maaf ya, sebelum saya berangkat haji, bla 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 bla, amalan saya minta sampai Robiul Firli saya dipeluk sama babe itu. Babe datang, cium. Saya mimpi dipeluk oleh orang tua saya, ditulis oleh orang tua saja, Al-Hajj Muhammad Rasul. Tulisnya di belakang tapi kelihatan yang ngimpi. Jadi kalau saya punya nama pakai Al-Haji, ya udahlah biar ada aja deh. Babe gue juga nulis Al-Hajj juga kok. Ya, walaupun ya cocok atau tidak cocok ya terserah orangnya. Deh. La yanzuru ila suwarikum, nggak pandang wajah, tampilan, wala ila ashabikum, ya pokoknya yang jasad, ya, wala amwalikum, terus terang sampai kepada
harta benda, miskin atau kaya, ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi Allah menilai amal-amal seseorang itu ya dari hati. Dari hatinya sih bagus tapi amalannya nggak bagus. Ya orang soleh itu tuh. Ya. Ustadz dia orangnya baik, Ustadz. Nggak pernah sandar sindir, nggak pernah kata kotor, nggak pernah kata menyakiti. Dia orang aliran kebatinan, Ustadz, sembahyang enggak, ya gimana? Hah? Ya Pak, maaf loh, ini di dalam Islam nih. Jadi ada di hati, ada di bentuk amalan. Ya, barangkali sampai sini dulu. Masalah apa tadi? Yang ini? Ada masalah apa tadi? Muharram. Pak, bulan Muharram sekarang ya? Tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Ada 3 unsur. Ya, saya lagi-lagi nih. Orang mulia adalah orang yang pandai memuliakan sesuatu yang Allah muliakan. Ada 3. 1 tempat mulia, taruh masjid, majelis, tempat ya, bla 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 bla, tempat mulia. Yang kedua adalah orang, apa? Ada orang mulia, bapak kita, guru kita dan lain-lain, mertua kita, ya orang-orang muliakan. Yang ketiga adalah waktu mulia. Di antaranya adalah bulan Muharram, udahlah Muharram biasa saja, ini sama aja. Ya nggak bisa begitu. Ya, harus pandai memuliakan sesuatu yang Allah Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf. Apaan? Mau nanya aja. Apaan cengar-cengir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja menyangkut waktu. Kalau tadi bulan-bulan mulia, sekarang ada hari-hari dalam seminggu ya. Dalam seminggu, hari dan malam mulia itu adalah hari dan malam Jumat. Maka muliakanlah malam dan hari Jumat dengan amalan-amalan yang mulia. Apakah dengan zikiran, selawatan, baca Quran, sedekahan, silaturahim dan lain-lain. Ya, apa pertanyaannya tadi? Kalau orang yang wafatnya di hari Jumat adalah orang yang punya nilai lebih. Selama orang itu tidak punya nilai minus. Oke? Maksud saya kalau ada orang mati hari dan malam Jumat tapi nggak sembahyang, ya sama aja bro, nggak ada apa-apanya, ya, sama aja nggak ada apa-apanya. Kalau ada orang mati di malam dan hari Jumat, duitnya banyak tapi pelitnya alang kepalang, nggak ada apa-apanya mati malam Jumat juga lo, ya. Kalau ada orang yang cukup modal, walaupun amat sedikit tipis dan dikit,
ketika dia wafat, dia punya keistimewaan. Ya, ada tempat. Maaf cakap ya, kalau saya bilang nih, kalau ini ada tonggak, kita mau naruh sesuatu yang punya nilai lebih, maka bisa kita selipin. Ya. Apa tonggak ini? Maksud saya, tiang agama apa? Salat. Kalau orang udah punya tiang salat, salatnya bener, ada buat nyantelin. Sedekahnya dia, mesemnya dia, salatnya begini ada. Nah kalau orang sedekah tiap malam, sedekah itu, sembayangnya enggak, mana tiangnya buat nyantel. Nah kan kasar deh, ya Pak. Lah tiangnya aja enggak ada, bayang enggak. Pokoknya sedekah, salat kan. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Susah keluar dalilnya. Siapa orang yang meninggalkan sembahyang, man taraka sholat muta'ammidan, sengaja. Sengaja. Bukan karena uzur bla 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 bla. Ada, saya pernah enggak sholat, Pak. Karena apa? Ini maaf, selang pipis masuk. Pak Yus tahu. Bagaimana saya salat? Kalau toh saya salat, maaf cakap, salatnya itu hanya menggugurkan dari, tapi tetap nanti saya ulang. Saya tetap pakai selang ini. Enggak wudu. Allahu Akbar. Menghormat waktu, menggugurkan nilai salat. Udah selesai aja. Ulang lagi. Nah, lagi-lagi ya. Kalau macam tadi, apapun amal seseorang yang baik-baik, kalau tak ada tiangnya, kemana nyantolnya? Oke, cukup. Ustadz orang Assalamualaikum warahmatullahi. Akan datang suatu masa di mana orang yang bertutuhanan dia tidak berpikir kemanusiaan. Orang apa? Orang yang bertutuhanan yang kuat tapi dia tidak berpikir kemanusiaan. Dan orang yang berkemanusiaan tapi dia tidak bertutuhanan. Itu akan datang masa itu. Mau penjelasan dari itu ya. Aja. Apakah ini sudah ada masa zamannya sudah ada pada hal itu? Duedae, udeade, udah, ya, katanya berketuhanan, tapi tidak punya, katanya punya prik manusiaan, tapi tidak punya ketuhanan. Lagi-lagi tadi, orang terang sama orang nolongin ini itu, tapi sembahyang nggak gimana? Kemana nempelnya dia? Sembahyang melulu, waduh. Pelitnya alang kepalang, jangan lagi duitnya, penyakitnya kita minta nggak dikasih. Maaf ya. Kalau orang nggak sembahyang gimana? Man taraka sholata muta'ammidan faqad. Satu orang yang nggak sembahyang karena nggak punya alasan yang bla 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 bla. Faqad qad kafara. Kata qad masuk kepada fi'il madhi, itu sungguh-sungguh. Qad qamatis shalah, sungguh-sungguh udah siap, tinggal Allahu Akbar. Ya. Man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Orang yang enggak sembahyang karena enggak punya alasan bla 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 bla, kafir beneran. Tapi lagi-lagi kafirnya bukan kafir seperti orang-orang yang menyatakan di hatinya, saya enggak percaya Tuhan atau Tuhan saya si bla bla bla. Bukan. Ya. Deh, panjang ini. Terus apa lagi? Apa lagi tadi? Enggak ada, atur lagi. Saya lupa. Gimana? Orang yang berketuhanan pasti berperi kemanusiaan. Ya. Orang yang berperi kemanusiaan belum tentu punya. Maaf.
Nih zaman maaf cakap nih, katanya sih punya perikmanusiaan, PKI. PKI nggak punya Tuhan ya udah. Kalau orang punya ketuhanan yang bagus, Rahman Rahim dan lain-lain, ya sampai maaf cakap, ya sampai tetangga-tetangga kita juga punya cinta kasih karena punya ketuhanan ada. Maaf cakap. Tapi yang nggak punya Tuhan, ya udah semau-maunya menghalalkan segala cara. Ya nggak punya hukum. Sekarang dia ngaku ada Tuhan. Ya, tapi selalu melanggar hukum. Kalau memang dia selalu melanggar hukum dan dia sadar bila dia sadar bahwa dia melanggar, itu punya harapan dia bakal tobat. Punya harapan. Tapi kalau enggak ada pengetahuannya, ya disinilah yang kadang-kadang sudah jatuh terperosok ke lubang ketiban tangge. Masuk ke lubang sumur ketiban tangge, kata orang dulu bilang. Dobel-dobelan tuh. Terus apa lagi? Cukup? Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit bermanfaat dunia akhirat kita. Mudah-mudahan kehadiran kita sebagai tanda bakti kepada kedua orang tua kita. Kita duduk di sini berpahala, mengalir pahala ke alam arwah kedua orang tua kita dan semua orang-orang yang berjasa, guru, mertua dan lain-lainnya. Lagi-lagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, shalli wa sallim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah amartana wa wa'adtana. دعوناك يا ربنا يا ربنا يا ربنا حصل وبلغ مقاصد أولادنا ومقاصد المجاهدين في كل مكان والزمان يسر أمورنا وأمورهم وأمور المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا وأولادنا وذريتنا تأويل كتابك والفهم فيه وتمسك بكتابك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. Bayangin orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي. Niat ikhlas, yakin, minta sungguh-sungguh akhir hayat kita bisa nyebut la ilaha Abdullah ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.